Semangat pagi, Bu Dani. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat nggih? Maaf bisa mengganggu waktunya sebentar. Semangat pagi Pak Heri, sehat. Sehat Bapak, kabar baik. Ada apa ya Pak Heri? Mohon maaf, Bu Dani. Saya mengganggu waktunya sebentar. Saya mau bercerita, Bu. Saya sedang ada sedikit masalah. Tapi saya agak bingung dan ragu mau bercerita kepada siapa. Baik Pak, tidak apa-apa. Saya ada waktu buat Pak Heri, jadi jangan sungkan-sungkan Pak Heri untuk bercerita. Apa yang bisa saya bantu Pak? Syukurlah, terima kasih sebelumnya, Bu. Begini, Bu Dani. Beberapa waktu belakangan ini, saya sering merasa tidak nyaman dengan pikiran saya dan tidak tenang, Bu. Oh, gitu. Jadi beberapa hari belakangan ini Pak Heri sering merasa tidak nyaman dan pikiran Pak Heri menjadi tidak tenang. Begitu nggih Pak Heri? Betul, Ibu. Jadi saya ingin bercerita dan berdiskusi dengan Bu Dani. Oke, baiklah. Kira-kira setelah diskusi ini apa yang Pak Heri harapkan? Saya berharap saya akan mendapatkan perasaan tenang dan nyaman setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya ini kepada Ibu Dani. Sehingga saya bisa kembali fokus untuk mengajar, Bu. Baik, Pak Heri. Kira-kira masih ada hal yang lain yang Pak Heri harapkan? Ada, Bu. Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah ini. Iya, Pak Heri. Kiranya dari diskusi kita nanti, kita akan bisa mendapatkan solusi yang terbaik nih, Pak. Jadi permasalahannya seperti apa, Pak? Silahkan Pak Heri ceritakan. Baik. Bu Dani masih ingat peraturan di sekolah kita terkait penggunaan HP pada saat pembelajaran? Siswa kan boleh memakai HP di kelas, hanya untuk keperluan pembelajaran saja. Tetapi tidak untuk bermain game atau bermain yang lainnya, Bu. Kalau HP tidak digunakan dalam pembelajaran, HP itu harus di-silent atau dimatikan, kemudian disimpan di loker kelas yang sudah disediakan. Oh, itu. Saya ingat Pak Heri. Lalu kira-kira apa yang membuat Pak Heri jadi merasa tidak nyaman? Yang membuat saya tidak nyaman seperti ini, Bu. Kemarin pada saat pembelajaran di kelas, saya kan tidak menginstruksikan siswa untuk membawa HP. Tetapi ternyata masih ada beberapa siswa yang tetap mencuri waktu untuk menggunakan HP pada saat pembelajaran. Padahal sudah saya peringatkan untuk mematikan atau menyalakan HP untuk kemudian disimpan di luar kelas. Tetapi masih juga ada beberapa siswa yang tidak mengindahkan perintah saya, Bu. Oh, jadi seperti itu, Pak. Terus apa yang Pak Heri lakukan? Saya langsung menyita HP yang sedang aktif itu yang di kelas itu, Bu. Tanpa menanyai terlebih dahulu kenapa anak tidak mematikan atau menyalakan HP tersebut. Dan kemudian saya simpan HP tersebut di ruang guru dan akan saya kembalikan 1 minggu kemudian. Saya melakukan itu karena sebagai sanksi karena mereka telah melanggar peraturan. Terus hal apa yang membuat Pak Heri menjadi merasa tidak nyaman? Nah, saya merasa tidak nyaman karena ternyata beberapa siswa yang menggunakan HP pada saat pelajaran saya itu, mereka itu sedang menyelesaikan tugas pelajaran saya juga, Bu. Minggu kemarin yang harus segera dikumpulkan minggu ini. Karena minggu depan adalah sudah tes, jadi semua tugas harus segera dikumpulkan. Mereka beralasan waktu yang sudah mepet dan di rumah terkendala keterbatasan kuota. Karena di sekolah mereka bisa menggunakan wifi sekolah. Dan ada beberapa siswa yang ternyata HP-nya itu bukan milik mereka, tapi milik orang tua mereka, Bu. Oh, seperti itu. Lalu bagaimana tanggapan Pak Heri jika ternyata seperti itu keadaannya? Sejujurnya saya jadi bingung, Bu, dengan apa yang sudah saya lakukan dengan menyita HP tersebut. Karena HP itu digunakan untuk mengerjakan tugas mapel saya juga minggu kemarin. Dan HP tersebut digunakan juga oleh keluarga mereka. Seperti
Oh, jadi masalah seperti itu. Selama ini kira-kira apa saja yang sudah Bapak lakukan jika ada anak yang melanggar peraturan sekolah tersebut? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya menerapkan sanksi kepada mereka yang tidak mematuhi kesepakatan kelas dengan menyita HP tersebut. Oh, jadi memang masih ada siswa yang ngeyel menggunakan HP pada saat pembelajaran berlangsung, ya Pak Heri. Padahal tidak diminta. Betul, Ibu. Tapi ternyata di antara mereka menggunakan HP pada saat pembelajaran karena memang ada tugas yang harus diselesaikan dan segera dikumpulkan. Tetapi ada juga yang menggunakan HP untuk bermain-main medsos, Bu. Sebenarnya kesepakatan penggunaan HP pada saat pembelajaran di kelas sudah bagus, Pak Heri. HP harus di-silent atau dimatikan dan disimpan di loker ketika guru tidak menginstruksikan siswa untuk menggunakan HP. Hanya saja mungkin kita perlu memberikan pemahaman yang lebih kepada siswa berkaitan dengan penggunaan HP di dalam kelas tersebut. Iya ya, betul Ibu. Karena sebagian memang sudah menaati kesepakatan kelas tersebut. Tapi memang ada beberapa anak yang menggunakan HP untuk mengerjakan tugas. Tapi ada sebagian juga yang memang menggunakan HP untuk bermain medsos, Bu. Nah, itulah Pak Heri. Mungkin bisa dipertegas lagi kesepakatan dengan siswa tentang penggunaan HP pada saat pembelajaran. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu ya, yang Bu Dani sampaikan itu. Iya Pak. Jadi sekarang bagaimana perasaannya Pak Heri setelah Pak Heri bercerita dengan saya? Ya, terima kasih Bu Dani. Terus terang saya sudah merasa lebih lega dan nyaman, akan tetapi masih ada sedikit yang mengganjal Bu. Sesuatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Lalu kira-kira apa yang membuat Bapak merasa masih sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena banyak orang tua yang menghubungi saya terkait HP anaknya yang saya sita, Bu. Baiklah, jadi yang membuat Pak Heri merasa tidak nyaman adalah karena orang tua anak yang HP-nya disita menghubungi Bapak. Karena Pak Heri belum mengembalikan HP yang disita. Betul, Bu Dani. Kira-kira apakah orang tua siswa itu akan melaporkan ke kepala sekolah ya, Bu ya? Karena HP saya sita selama 1 minggu. Jadi kalau menurut saya, untuk permasalahan ini, Pak Heri bisa merefleksi dan mempersiapkan diri karena hal tersebut sudah menjadi kesepakatan kelas Pak Heri dengan siswa. Jika nantinya Pak Heri dipanggil dan dimintai keterangan oleh kepala sekolah terkait hal tersebut, Pak Heri sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti nanti beliau juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Pak Heri dalam menangani kedisiplinan anak. Kiranya saja nggih, Bu nggih. Amin. Jadi dari apa yang sudah kita diskusikan bersama ini, apa rencana Pak Heri selanjutnya? Iya Bu, rencana saya berniat memanggil anak yang HP-nya saya sita dan memberikan pemahaman dan pencerahan kepada mereka bahwa HP boleh dibawa asalkan dipergunakan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dan mereka harus mendapatkan sanksi jika melanggar kesepakatan tersebut. Oke, sebuah rencana yang sangat bagus Pak Heri. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Bapak lakukan? Ya, saya juga berencana untuk mengundang orang tua siswa tersebut ke sekolah, Bu, untuk saya ajak berkolaborasi dalam membimbing dan memberikan pemahaman kepada siswa terkait penggunaan HP tersebut. Saya juga akan mengajak orang tua untuk bersama-sama mengawasi anaknya terkait penggunaan HP, Bu. Terus bagaimana dengan kesepakatan penggunaan HP di kelas, Pak? Nah, ya, setelah ini saya juga akan memberikan pemahaman secara umum di kelas dengan lebih jelas dan lebih tegas lagi tentang kesepakatan kelas yang telah dibuat tentang penggunaan HP. Saya juga akan mengajak siswa untuk mereka bisa membagi waktu dengan baik. Harapannya para siswa bisa lebih memahami dan dengan sadar dapat melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Dan saya juga akan mengajak siswa
untuk bisa mengatur waktu dengan baik dalam menggunakan HP. Misal siswa bisa tetap mengerjakan tugas dan menggunakan WiFi sekolah, tetapi setelah kegiatan belajar mengajar selesai. Dan sanksi apa yang mereka akan dapat ketika mereka melanggar kesepakatan kelas tersebut. Bagus Pak Heri. Jika kita rating dari angka 1 sampai 10, menurut Pak Heri seberapa tingkat keberhasilan metode itu? Menurut saya antara 8 sampai 9, Bu. Wah, luar biasa Pak Heri. Langkah penyelesaian yang Bapak ambil sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu. Syukurlah Ibu. Saya sekarang jadi merasa lebih lega lagi karena jujur, saya takut salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini, Bu. Apalagi sudah berurusan dengan orang tua. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur, Pak. Pada akhirnya Pak Heri sudah merasa lega. Kemudian dari apa yang sudah Pak Heri rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Adakah batasan deadline waktunya? Baik, Ibu. Mengenai hal itu, secepatnya akan saya laksanakan untuk memanggil anak yang HP-nya saya sita, dan kemudian saya juga akan mengundang orang tua siswa untuk saya ajak berkolaborasi dalam memberikan bimbingan dan pemahaman kepada siswa terkait penggunaan HP tersebut. Saya juga akan segera menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan terkait permasalahan ini. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Pak Heri butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Nah, terkait masalah ini, saya akan berusaha untuk berkomunikasi dengan wali kelas, teman-teman guru, juga Bu Dani selaku guru BK, sehingga nantinya kita bisa saling mendukung dan bekerja sama dalam melaksanakan tugas itu. Wah, ini ide yang bagus sekali Pak Heri. Kiranya semuanya dapat segera terselesaikan ya. Dan Bapak dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang, nyaman, dan bahagia. Amin. Terima kasih banyak Bu Dani atas waktunya, saran dan masukannya, sehingga sekarang saya bisa merasa lebih lega dan nyaman. Oke, sama-sama Pak Heri. Oke, terima kasih Bu Dani. Sama-sama. Assalamualaikum, selamat siang Bu Dani. Apa kabar Bu Dani hari ini? Waalaikumsalam, selamat siang Pak Heri. Alhamdulillah saya hari ini sehat. Hanya saja saya memiliki sedikit problem nih Pak. Oh iya, ada yang bisa saya bantu Ibu? Jika Pak Heri tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Pak? Tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya juga sedang ada waktu kosong nih. Ngomong-ngomong, apa yang Bu Dani ingin sampaikan atau ceritakan dari percakapan kita nantinya, Bu? Iya, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Pak. Mungkin setelah saya ceritakan sama Pak Heri, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Memangnya ada masalah apa, Bu? Jadi begini, Pak. Di kelas 8E, mata pelajaran saya, IPS, anak-anak kok cenderung kurang terlibat dalam pembelajaran. Mereka asik sendiri. Dalam kegiatan kelompok ada beberapa siswa mendominasi pembicaraan. Sebagian pasif dan kurang bersemangat, kurang antusias begitu. Sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi ketercapaian tujuan pembelajaran tiap pertemuan. Bahkan tugas pun jarang mau dikerjakan. Itu yang membuat saya merasa sedikit pusing menghadapinya, Pak. Baik. Tadi Bu Dani bilang ada satu siswa yang kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Bu Dani sudah menelusuri penyebab dari masalah itu, Bu? Sudah, Pak. Saya sudah memanggil dan melakukan pendekatan personal terhadap anak-anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia bersikap seperti itu di saat pelajaran IPS. Lalu, dari pengalaman Bu Dani, mengapa dia tidak begitu antusias dalam pelajaran IPS?
Iya, jadi Pak, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran IPS karena materi teksnya membosankan atau terlalu banyak yang disajikan. Jadi membuat anak itu malas membaca dan mengikuti pelajaran saya. Itu sih berdasarkan dari pengamatan saya setelah melakukan pendekatan personal. Seperti itu ya. Kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu Dani harapkan? Saya tentunya saja mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik dan antusias seperti murid-murid yang lainnya. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Bu Dani lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut, Bu? Iya, jadi berdasarkan pengamatan saya, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Baiklah, Bu Dani. Apakah kira-kira metode yang pernah berhasil Bu Dani lakukan di kelas? Oh, ada Pak, ada. Jadi metode atau model yang pernah saya lakukan, saya melakukan metode pembelajaran kolaboratif, yaitu contohnya to stay, yaitu metode yang mendorong siswa melakukan pembelajaran aktif dengan membuat produk, contohnya mind map atau scrapbook, di mana setiap siswa itu memiliki peran tersendiri dalam kelompoknya. Sebagian ada yang menjadi presenter di kelompoknya, dan yang lain berperan untuk berkunjung ke kelompok lain untuk mendapatkan pengetahuan terkait topik yang sedang dibahas. Setelah masing-masing selesai berkunjung, setiap kelompok wajib mempresentasikan hasil dari kegiatan dan menyimpulkannya bersama kelompoknya. Sehingga hasilnya kegiatan tersebut secara langsung membentuk siswa aktif dan kreatif dan terlibat pembelajaran berjalan sesuai yang diharapkan. Luar biasa sekali Bu Dani ya. Jika kita rating tuh dari angka 1 sampai 10, menurut Bu Dani seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar murid? Iya, kalau saya berikan peringkat menurut saya itu antara 8 sampai 9, Pak. Bagus, 8 sampai 9 ya. Oke. Selanjutnya, apa saja rencana yang akan Bu Dani lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Jadi Pak, hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan membagi kelompok secara seimbang melalui tes diagnostis kognitif dan menerapkan metode atau model pembelajaran aktif bervariasi atau interaktif sesuai kebutuhan anak dengan memperbanyak ice breaking serta memilih media pembelajaran yang menarik melalui pemanfaatan teknologi, contohnya kuisis, mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai seorang pendidik. Hal tersebut agar siswa berminat untuk belajar bersama saya dalam pelajaran IPS. Baik. Kemudian kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Dani dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut, Ibu? Yang membantu saya dalam menyusun rencana ini adalah kepala sekolah, rekan sejawat, dan tak lupa saya juga mengkomunikasikan ini kepada wali murid atau orang tua siswa agar mendapat support dalam memantau kegiatan belajar siswa di rumah serta apa-apa yang dibutuhkan anak-anaknya. Baik, melibatkan kepala sekolah, rekan sejawat, juga wali murid, siswa juga gitu ya. Iya, betul, Pak. Kira-kira berapa lama waktu yang Bu Dani butuhkan untuk melakukan hal tersebut, Bu? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama, Pak Heri. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin, hanya saja mungkin pencapaiannya saja yang akan membutuhkan waktu yang lama, karena tidak ada yang instan, ya Pak ya? Betul, Ibu. Kira-kira kapan Bu Dani bisa memulai melaksanakan rencana ini? Wah, kayaknya secepatnya, Pak. Akan saya terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksanakannya pembelajaran IPS yang sesuai yang diinginkan baik bagi murid maupun bagi saya sebagai guru. Oh ya, bagus-bagus Bu. Kemudian Ibu Dani, komitmen seperti apa yang akan Bu Dani lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Saya berupaya konsisten, Pak. Konsisten secara terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi,
berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru hebat dalam komunitas belajar sekolah atau MGMPS, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Hal tersebut saya lakukan untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik, jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar menarik, sehingga kehadiran saya di kelas selalu dirindukan oleh murid dan peserta didik saya. Oh, bagus sekali, Ibu. Baik, Ibu, adakah dukungan dari pihak lain yang Bu Dani butuhkan? Tentu ada dukungan yang saya butuhkan, Pak. Di sekolah, saya dukungan yang dibutuhkan adalah sarana prasarana dan moral sudah saya dapatkan, baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Mungkin dari internal, dari saya saja yang harus konsisten dalam menjalaninya. Baiklah, kiranya rencana itu bisa berjalan dengan lancar ya, Bu ya. Bagaimana perasaan Bu Dani setelah kita berbincang-bincang sejenak tadi? Alhamdulillah dari perbincangan kali ini dengan Pak Heri, saya merasa lega dan beban yang saya rasakan sepertinya hilang seketika. Syukurlah kalau begitu, Ibu. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Dani sampaikan? Saya rasa cukup, Pak. Terima kasih banyak loh, Pak. Sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak Heri. Sama-sama Bu Dani, saya juga merasa senang bisa mendengarkan cerita dari Bu Dani. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu Dani ya. Oke, sampai jumpa Bu Dani. Sampai jumpa kembali Pak Heri. Terima kasih. Sama-sama.